Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jadi dengan adanya ya Open Network Global dari Core ya, dimana mainnet kemarin 14 Januari sudah open ya, mendeklarasikan open mainnet ya, walaupun Core belum di tangan para penambang ya, tetapi mainnet sudah diluncurkan ya, artinya membuka jaringan utamanya sudah dibuka duluan. Agar apa? Agar bisa mengklaim daripada mainnet itu sendiri ya, jadi nama mainnet itu sendiri. Nah, ketika per tanggal 8 ini ya, tanggal 8 Februari, di mana diinformasikan dari pihak core timnya Core ya, Core DAO, bahwa akan ada klaim daripada koin yang ditambang. Akhirnya dari Core DAO didistribusikan sejumlah klaim daripada para penambang itu sendiri. Nah, dengan adanya klaim itu ya, memang seluruh orang di dunia ini yang ikut menambang Core tentunya euforia karena sesuai informasi di lapangan bahwa value yang terjadi luar biasa ya. Dari mulai testnetnya sudah kelihatan, testnetnya berapa nih ya, jadi nggak jauh lah dari testnet. Kemudian ya memang biasanya seperti itu. Kemudian naik semakin naik hingga mencapai heboh di 6.555 ya. Nah, namun itu bukan hal yang tidak mungkin dan bukan hal yang mustahil ya. Terlebih dengan kelebihan yang ditawarkan oleh developer ya, oleh Core DAO, di mana jelas fundamentalnya adalah teknologi yang memiliki konsep ya, teknologi yang memiliki konsep penggabungan daripada dua teknologi pendahulunya yang luar biasa. Nah, namun seiringnya waktu hingga ketemu tanggal 8 ya, 8 per hari ini saya rekod ya, saya ketika sudah lihat di beberapa bursa ya, di beberapa exchanger, saya melihat value memang berbeda-beda ya, ada yang meledak, ada yang kecil, ada yang sedang gitu ya, beda-beda. Itulah namanya market pasar ya. Jadi exchanger itu sendiri kan jelas mengambil keuntungan, nggak mungkin dong nggak ngambil untung kan gitu ya. Jadi dari adanya ini ya, memang Core DAO sudah menginformasikan bahwa untuk klaim pada gelombang pertama itu tidak lebih daripada 2 juta ya, kemungkinan bisa kurang di bawah itu ya, atau 1 juta berapalah ya. Namun sejauh-jauh hari sebelumnya Core DAO pernah menginformasikan, memberi pengetahuan ya, pembelajaran bahwa di dunia kripto itu ada yang namanya ICO, IDO ya. ICO itu pra mainnet itu ada presale ya, penjualan. Nah, berbeda dengan IDO, memang hampir sama sih ya, intinya tetap penjualan, namun IDO ini dia pasca mainnet dilakukannya dengan metode yang berbeda, memang tidak tidak seperti presale ya. Karena IDO ini lebih kepada menyerahkan kepada market ya, menyerahkan kepada pemegang daripada market itu sendiri, seperti exchanger, beberapa exchanger yang memang sudah ada liquid internalnya, mereka bisa sell berapa harga ya, seperti itu. Nah, disinilah para investor kesempatan untuk membeli koin setelah mainnet, namun posisinya sudah mainnet. Nah, saya berpikir di awal ya, ini value yang dibentuk memang dari non likuiditas ya, tidak ada likuiditas. Core DAO menjelaskan seperti itu. Kemudian ada pembagian 2 klaim ya. Klaim pertama tanggal 8 Februari, klaim kedua 15 Mei. Berarti selisihnya
dari 8, anggap itu awal bulan ya, 8 Februari, Maret, April, dan 15 Mei, 3 bulan setengah ya, 3,5 bulan ya, artinya hampir mau 4 bulan. Nah, saya berpikir mengapa mesti dipecah gitu ya, kenapa mesti nggak ditunggu, dipaskan saja waktunya, diskalakan saja, bahwa diberikan waktu agar apa? Agar semua termigrasi. Namun ternyata dibagi 2 gelombang, dan gelombang yang tidak masuk di gelombang pertama itu betul-betul tidak bisa mendapatkan core-nya. Selain daripada harus menunggu di tanggal 15 Mei. Nah, ini jadi bahan pertanyaan saya pribadi, karena teman-teman ya, kita di sini belajar ya, jadi kita belajar, saya juga sama. Artinya coba menganalisa bagaimana sebetulnya, karena yang kita tahu ya, sempat video sebelumnya saya coba belajar bersama sama teman-teman, kan saya waktu itu mengajak untuk memahami berbagai jenis mainnet yang dilakukan oleh core team atau developer masing-masing project ya. Jadi di sini ada 2, dan saya baru teringat bahwa oh, inilah ternyata yang dikatakan IDO ya. Jadi inilah yang dikatakan IDO. Karena kenapa? Karena kalau untuk 14 Januari mainnet itu ibarat kata curi start ya, curi start label lah ya, curi start label mainnet. Dan realnya memang mainnetnya itu ya yang ini dibagi 2 gitu, yang tanggal 8 Februari dan 15 Mei. Jadi mainnet itu dipecah menjadi 2 seperti itu. Untuk apa kok tekniknya seperti itu kan? Lagi-lagi memang satu andalan atau jurus yang digunakan oleh CoreDAO adalah skalabilitas dan penyeimbang daripada value itu sendiri. Bagaimana caranya? CoreDAO pernah menjelaskan rata-rata pengembang, rata-rata developer daripada project itu tidak lama setelah open mainnet langsung dump, harganya langsung turun. Nah, ini yang dihindari CoreDAO. Bagaimana caranya? Salah satunya ya ini, adanya dibagi 2 ya gitu. Jadi jenis-jenis mainnet ini kan setiap developer berbeda ya, berbeda, sangat-sangat berbeda. Nanti ada saya coba melihat project lain ya. Kemudian project kedua, periode kedua itu cenderung kepada, kalau saya melihat teman-teman boleh sharing ya, cenderung kepada perapihan dari skala 25% dari total supply ya, yang saat itu di white paper kan sudah ditulis ya. Jadi 75% diskalakan untuk 81 tahun dan 25% didropkan kepada para penambang itu dari total supply-nya. Kemudian datang aturan baru ya, informasi baru dari CoreDAO bahwa aset kita ini 75% dibekukan dan akan diberikan setiap bulannya selama 2 tahun, dan 25%-nya itu diberikan saat namanya waktu klaim yang dibagi 2 gelombang itu. Ini adalah pengaturan pemecahan supaya tidak terlalu turun untuk value. Tujuannya ke sana. Tetapi harga-harga yang sudah ada ya, seperti harga-harga di testnet, harga-harga yang trading pra mainnet ya, yang tesnya itu sungguh luar biasa value-nya. Jadi saya rasa memang inilah IDO. Jadi kita masuk di masa IDO, dan nanti untuk real betul-betul rampung 100%, kasarnya lepas landas, betul-betul 100% lepas landas lah ya, itu memang di atas 15 Mei. Jadi perjuangan kita masih panjang teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang klaim saat ini ya, baiknya memang di staking saja ya, di staking saja, tidak euforia untuk di sell, karena memang ini akan menjadi kerugian kita kelak nanti ya, ketika melewati Mei ini gitu. Jadi saat ini kita memang masa IDO. Jadi ketika kita sell sudah pasti pembeli dan penyerok koin itu banyak sekali gitu ya. Kemudian yang poin selanjutnya yang saya lihat adalah
saat ini blockchainnya Core itu belum dipublish ya. Jadi belum dipublish dan belum masuk list di setiap exchanger. Silakan di setiap exchanger itu kan kita bisa lihat ya, nama blockchain Polkadot, nama blockchainnya XRP, nama blockchainnya Bitcoin, ETH dan sebagainya, itu blockchainnya ada. Tetapi untuk Core silahkan cari, tidak ada ya. Jadi belum dipublish. Artinya apa? Artinya belum 100%. Jadi layaknya untuk Core saat ini yang beredar di market itu adalah seperti kripto biasa yang lain, berupa sebuah pertukaran aset digital yang seolah-olah itu ikut blockchain lain. Namun bedanya kalau Core itu menggunakan blockchain sendiri dan blockchainnya itu belum dipublish. Itu salah satu juga ketika kita lihat, oh iya wajar, karena memang ini masih masa IDO, belum merampung 100% untuk benar-benar dilepas landaskan gitu ya. Jadi bersifat aset di sini ya. Jadi seolah-olah ikut seperti di blockchainnya ETH ya, karena di sini yang kita gunakan pun untuk menampung daripada koin itu sendiri adalah MetaMask, di mana MetaMask ini sendiri adalah besutan daripada ETH, Ethereum, blockchainnya Ethereum dan berada di blockchain Ethereum. Tidak menutup kemungkinan kita kan untuk dolarnya juga ERC20 ya, seperti itu. Nah makanya ada kemungkinan ini masih sementara combine daripada ETH ya gitu, karena di sini kan ada staking, ada skalabilitas. Nah jadi sementara blockchain Core ini belum dipublish, jadi masih, walaupun mungkin ada yang sudah mulai diaplikasikan di dalam blockchainnya Core, namun ada beberapa yang memang dikaitkan di ETH, jadi belum betul-betul launching 100% ya. Ini yang saya lihat gitu. Jadi klaim gelombang pertama itu tidak lebih daripada 2 juta atau di bawahnya ya. Sementara user yang pengguna ya atau penambang yang saya tahu kalau nggak salah ya kisaran 15 juta ke atas ya untuk jumlah totalnya yang aktif ya. Tapi ini ya, nah itu kalau di ini 2 juta sekarang ya berarti memang belum semua kan gitu kan, nggak mungkin mainnet hanya sepotong-sepotong kan begitu. Nah jadi ini memang bisa dikatakan masa IDO ya. Jadi masa dimana diberikan atau dibuka kesempatan untuk para investor ataupun para penambang yang ingin menambah koinnya bisa membeli di exchanger. Jadi kalau ICO mereka membeli dari developer, dari pengembang. Nah, jadi kalau IDO tidak begitu. Kalau IDO lebih kepada pembangunan market ya, pembangunan value difungsikan juga sebagai pembangunan value di market. Jadi kita belinya ke exchanger yang sudah melisting seperti itu. Jadi beda ya gitu. Jadi berbeda dengan Pi Network teman-teman ya. Kalau berbicara project, berbeda dengan Pi Network yang memang betul-betul tidak menggunakan ICO atau IDO ya, total tidak menggunakan, dan tekniknya juga mendahulukan utilitas ya, dan untuk saat ini fiksasi di KYC gitu. Dan Pi Network juga menciptakan yang namanya enclosed mainnet ya, untuk merapihkan di awal ya, enclosed mainnet. Jadi itu pengganti daripada semacam kayak langkah-langkah di mana enclosed mainnet ini masanya untuk peer to peer, masanya untuk barter, itu dibolehkan hanya 2 hal saja. Nah jadi beda dengan IDO. IDO sama dari market juga, tetapi hanya dalam bentuk pertukaran saja, bukan barter ke barang. Tapi kalau untuk Pi Network itu dibentuk atau didesain untuk menciptakan sebuah transaksi di blockchain atau di ledgernya blockchain masing-masing. Itu triknya berbeda. Kalau Pi Network ada enclosed mainnet, bisa barter ke produk, tidak boleh ke uang fiat atau ke exchanger manapun. Tapi kalau untuk Core DAO memang dia menggunakan IDO dan melakukan transaksi pertukaran di bursa itu pasca mainnet seperti itu. Dan kita memang posisi sekarang di IDO, di masa IDO ya teman-teman ya. Kalau yang saya pahami seperti itu, kalau boleh saya sharingkan.
Jadi memang apa namanya, kalau berbicara Pi Network memang lebih mendahulukan dulu mematangkan yang namanya utilitas. Tetapi beda dengan CoreDAO. Kalau CoreDAO utilitas itu dibangun sambil berjalan. Ya, jadi artinya kalau untuk Pi Network itu dia lebih cenderung mengedepankan aplikasi atau utilitas baru yang berguna untuk para penambangnya dan masyarakat banyak. Tetapi kalau Core itu bukan utilitas baru, tetapi utilitas yang memang sudah ada, sudah lama dan sudah siap, sudah jadilah, artinya begitu. Tapi kalau untuk Pnet memang dia mendesain dan memperbanyak utilitas yang baru, ya, jadi baru diciptakan, bukan yang udah jalan. Bedanya seperti itu. Jadi apa namanya, itu adalah beberapa trik dari developer ya. Jadi banyak di sinilah kita belajar ya. Di sini kita belajar ada dua jenis, yaitu dua jenis project dengan dua macam teknik yang berbeda dan menarik untuk kita pahami dan kita pelajari. Nah, jadi kalau untuk bersangkutan dengan core yang per hari ini value-nya bikin kaget gitu ya, bikin kaget, dan ini bukan akhir teman-teman, ini baru permulaan. Karena inilah, kalau misalkan saya boleh sharingkan ya, yang saya pahami, inilah yang namanya IDO, penjualan atau jual beli yang dilakukan pasca mainnet. Dan memang jual beli di sini tidak dilakukan antara penambang dengan tim inti, tetapi dilakukan di market. Inilah IDO ya, gitu. Jadi ya, saya percaya dengan core dengan segala kelebihannya yang berskala teknologi tinggi ya, menjadi landasan utama tentunya ya, menjadi landasan utama dengan konsep yang kita tahu adalah konsep trilema gitu ya. Sedangkan untuk Pi Network itu mengedepankan yang namanya underlaying guna ciptakan stable coin ya, menciptakan stable coin yang tidak terlalu terpengaruh oleh volatilitas pasar ya, karena underlaynya Pi Network ini mencakup global commodity kalau saya bilang gitu. Jadi bagaimana menciptakan underlay sekuat mungkin agar golongannya masuk ke stable coin, karena ini berhubungan dengan barang dan jasa gitu. Walaupun memang CoreDAO juga ada, mungkin nanti ada barang dan jasanya apa, jasa pertukaran itu juga jasa ya, jasa sell and buy juga jasa, kan begitu ya. Jadi memang dua project ini sungguh memberikan pembelajaran yang luar biasa ya bagi saya pribadi. Jadi teman-teman, kembali ya, untuk core yang per hari ini ya, yang per hari ini sabar, tahan. Ketika memang ada rezeki mau ditambah, silahkan. Inilah kesempatan ketika value belum betul-betul melesat. Ketika sudah terlalu tinggi, kita tidak mampu lagi beli. Inilah masanya IDO ya. Jadi mohon maaf ke teman-teman yang di grup saya juga tidak terlalu, karena kalau untuk diketik panjang, kalau untuk voice juga, kalau untuk di grup kayaknya kurang begitu optimal hasilnya. Jadi artinya apakah mungkin nanti, kan itu ada download jatuhnya nanti ya. Jadi baiknya saya jelaskan via channel ini saja teman-teman. Jadi mohon maaf saya tidak tidak jelaskan di grup juga ya, bagi teman-teman di grup saya. Dan saya juga luar biasa terima kasih para suhu yang ada di grup. Saya sangat terbantu ya, ilmunya, pencerahannya, wawasannya. Saya banyak belajar dari grup ya. Saya membuat grup itu, tetapi ternyata luar biasa banyak para suhu yang mengajarkan ke saya gitu ya. Oke, itu aja teman-teman yang saya ingin sharingkan, bahwa saya lupa, sebetulnya banyak yang lupa, dan saya yakin banyak yang lupa, udah tahu tapi lupa, termasuk saya. Saya juga pernah membahas di channel ya, salah satu video membahas IDO, ICO dan lain-lain, tetapi saya sendiri lupa gitu. Jadi ketika saya berpikir, oh iya betul, ini kan belum, bahwa CoreDAO pernah menjelaskan
ada yang namanya nanti IDO ya. Jadi ini gitu loh, ini IDO. Jadi teman-teman silahkan saya sarankan hold keras ya, artinya tahan, pegang kuat-kuat. Nah, kita tunggu teman kita yang nanti Mei itu ada migrasi, artinya ada claim ya, koin core-nya ini. Ya, itu aja ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan emang value ada sudah mulai lumayan dan teman-teman koinnya banyak, mau di sell ya monggo kan gitu. Memang kita sudah dibebaskan ya, sudah bisa, artinya begitu. Baik teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat sharingnya ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.